Rapat kerja DPP Inkindo Kalsel di Best Western Kindai Hotel Jalan Ayani Pal 4,5 Banjarmasin Timur, Baisukan Sabtu 27 April 2019, merupakan rapat kerja menyusun program kerja 4 tahun ke depan, rencana pembiayaan organisasi wan membahas isu-isu strategis. Ketua DPP Inkindo Kalsel Syamsul Arifin Wahyritakuni Prima TV, di sela-sela kegiatan memadahkan, kegiatan ini berkaitan dengan keinginan Inkindo untuk bergerak bersama dengan Pemprov Kalimantan Selatan, menyelaraskan dengan program Gubernur Kalimantan Selatan di bidang konstruksi. Diakui Syamsul Arifin, bila di dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 24, diperbolehkan Pemda membuat regulasi untuk melindungi konsultan kecil wan menengah, sehingga konsultan luar yang bekerja di Kalimantan Selatan bisa bekerja sama dengan konsultan daerah, supaya konsultan di daerah pun bisa mendapatkan pekerjaan. Syamsul Arifin berjanji, tahun ini secepatnya menghadap gubernur untuk membuat pergub tersebut. Jadi sebetulnya bukan hanya konstruksi aja, tapi ada non-konstruksi. Nah, di kita ini kebanyakan konstruksi hanya nih, belum non-konstruksi. Jadi ke depan memang Inkindo akan mencoba membuka peluang-peluang baru di bidang di bidang non-konstruksi ini. Jadi membuka registrasi SBO untuk ini nanti untuk non-konstruksi, pertanian, meskipun ada pertambangan dan sebagainya, banyak lah di situ. Ada ada telekomunikasi, kemudian ada itu pokoknya kayak kesehatan, pendidikan lah, semua sektor lah sebetulnya. Siap penyekolah gitu. Insya Allah siap aja kita. Nah, jadi kita ke depan 4 tahun ke depan kita dorong lah, mudah-mudahan bisa masuk ke non-konstruksi kita. Itu aja kira-kira. Sementara itu, Ketua LPJK Provinsi Kalimantan Selatan Subhan Syarif menyatakan sudah menyampaikan terkait kebijakan khusus jasa konstruksi kepada Pemprov Kalimantan Selatan. Subhan Syarif mengakui bila jasa konsultasi non-konstruksi belum tergarap di Kalimantan Selatan. Sedangkan untuk jasa konstruksi ada 4.408 perusahaan, terbagi 8 usaha besar, 400 usaha menengah, dan 4.000 usaha kecil. Nah, saat ini data di kita di LPJK terjadi penurunan jumlah di tahun berjalan saat ini. Jadi sekitar hanya sekarang yang tersisa itu sekitar kisarannya 3.000. Nah, kenapa ini terjadi? Karena memang saat ini mereka masih belum bisa survive menjalankan usahanya. Yaitu tadi kadang setahun itu mereka dapat pekerjaan yang tidak mencukupi untuk menjalankan operasional perusahaan selama setahun. Dapat satu paket pekerjaan setahun, tapi untuk menghidupi 1 tahun pun mereka tidak sanggup. Nah, jadi dengan dasar itulah dorongan kita perkuatan melalui regulasi yang telah diatur oleh undang-undang dalam hal kebijakan khusus yang dibuat oleh pemerintah provinsi. Nah, kita dorong ini supaya cepat terlaksana.